Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat siang anak-anak. Masih tetap bersama Bukom ya dalam bab meniti hidup dengan kemuliaan. Semoga anak-anak semua diberi kemudahan dan kesehatan selalu untuk bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Hari ini kita akan belajar tentang meniti hidup dengan kemuliaan, yang mana standar kompetensinya yaitu membiasakan perilaku terpuji, sedangkan kompetensi dasarnya ya menyebutkan pengertian perilaku husnudon, kemudian menyebutkan contoh-contoh perilaku husnudon terhadap Allah, diri sendiri, dan sesama manusia. Kemudian membiasakan perilaku husnudon dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum saya bahas secara keseluruhan ya tentang meniti hidup dengan kemuliaan, di sini Bukum ambil video, coba ditelaah videonya ya. Bagaimana kaitannya dengan meniti hidup dengan kemuliaan? Apa yang ada di video? Silahkan kalian telaah video tersebut.
Baik, eh, itu tadi ya. Kita sudah saksikan videonya ya. Silahkan kalian menelaah apa yang ada di video itu ya. Coba sebelumnya saya jelaskan dulu ya sedikit penguatan terkait dengan video tadi. Ya, yang pertama standar kompetensinya yaitu tentang pengendalian diri, kemudian prasangka baik, husnudon, kemudian yang ketiga persaudaraan. Pengendalian diri. Kita bahas dulu ya. Yang pertama pengendalian diri. Makna pengendalian diri, mujahadah an-nafs, itu adalah perilaku dan upaya untuk tetap berada dalam setiap kebaikan dan terhindar dari sifat-sifat yang dapat membinasakan dirinya, orang lain, maupun lingkungannya. Dalam literatur Islam, pengendalian diri itu dikenal dengan istilah as-saum atau puasa. Sedangkan contoh pengendalian diri adalah kita harus bisa mengendalikan diri dari hawa nafsu saat sedang berpuasa. Nah, pentingnya pengendalian diri. Pengendalian diri itu sangat penting ya, di mana sifat baik manusia itu selalu sabar, berhati-hati, jujur, bersyukur, terhindar dari sifat cemas, gelisah, iri, dan pemarah. Sedangkan sifat buruk manusia, ya banyak hal diantaranya mencuri, berbohong, marah, dan sombong. Nah, dalam perbuatan yang buruk manusia ini perlu adanya sifat pengendalian diri dalam diri masing-masing. Selanjutnya, aspek pengendalian diri. Aspek ini penting dalam kehidupan manusia sebab musuh terbesar manusia itu bukan berada di luar dirinya, melainkan berada pada diri kita sendiri. Dengan demikian, kemanapun seorang pergi, orang tersebut diikuti oleh musuh-musuhnya. Sedangkan solusinya bagaimana? Nah, hanya satu jalan yang mengalahkan musuh terbesar kita, yaitu dengan cara apa? Mengendalikan diri kita. Ya, kita harus bisa, kita harus melawan, kita harus kuat, dan kita harus yakin bahwa kita bisa mengendalikan diri kita. Terangi hati dengan puasa. Kemudian jurus pengendalian diri ini menurut saya ya, yang pertama kemoralan. Nah, sifat kemoralan itu harus kita tanamkan ya, mengendalikan dengan menggunakan prinsip kemoralan. Setiap agama pasti mengajarkan kemoralan. Misalnya ini tidak mencuri walaupun ada kesempatan, tidak membunuh walaupun kita bermusuhan atau mungkin ada sedikit dendam. Tidak mabuk-mabukan karena itu diharamkan. Tidak menipu, tidak berbohong, tidak melakukan perbuatan asusila lainnya. Ini kita harus tahu bahwa moral itu harus ditanamkan pada diri kita. Allah akan terhindar dari
hal-hal ini semua. Jurus kedua, kesadaran. Jurus kedua pengendalian diri itu adalah dengan menggunakan kesadaran di antaranya ya, kita sadar suatu bentuk pikiran atau perasaan yang positif atau negatif muncul sehingga kita tidak dikuasai dengan perasaan tersebut. Ya, jadi kita tetap harus sadar. Kemudian kesadaran diri adalah awal produktivitas kerja yang mendatangkan kesuksesan hidup. Yang ketiga yaitu perenungan. Nah, saat kita sudah benar-benar tidak tahan atau mungkin mau meledak karena dikuasai oleh emosi ya, saat kita mau marah atau kita benar-benar emosi, coba lakukan perenungan. Ternyata pada diri sendiri, tanyakan pada diri sendiri itu betulkah atau salahkah atau apa yang harus saya lakukan atau apa yang harus saya tinggalkan. Silahkan kalian menyepi, menyendiri, merenung ya untuk mencari solusi. Kemudian apa sih untungnya kalau saya marah? Kita harus tahu. Kemudian apakah benar reaksi saya seperti ini ketika ada suatu masalah? Maka lakukanlah perenungan jurus yang ketiga ini. Sedangkan jurus yang keempat ya yaitu dengan kesabaran. Emosi naik turun, timbul, tenggelam, datang dan pergi seperti halnya pikiran. Saat emosi bergejolak itu sadari bahwa ini hanya sementara. Usahakan tidak larut dalam emosi dan gunakan kesabaran. Nah, ini adalah hadis tentang pengendalian diri ya. Bisa dipelajari. Lanjutnya tentang poin yang kedua yaitu husnudon. Dalam husnuzon, ini artinya adalah berbaik sangka, prasangka baik atau husnuzon ini berasal dari kata Arab yaitu husnu yang artinya baik dan zon yang artinya prasangka. Jadi, prasangka baik itu dikenal dengan istilah husnuzon. Lawan kata dari husnuzon itu adalah suudzon atau berprasangka buruk. Secara istilah, yaitu sikap orang yang selalu berprasangka baik kepada orang lain. Nah, husnuzon itu dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, husnuzon kepada diri sendiri, dan husnuzon kepada orang lain. Nah, ini saya coba buat peta konsep ya. Di husnuzon tadi ada husnudzon kepada Allah, itu kita dengan cara bersyukur, sabar, dan terhadap diri sendiri, kita harus percaya diri, harus gigih ya, untuk menuntut ilmu, untuk bekerja dan berusaha. Sedangkan husnudzon terhadap sesama manusia ya, kita itu dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan bertetangga, kehidupan bermasyarakat, itu kita harus husnudzon terhadap sama. Hadisnya ya bisa dipelajari. Nih, selanjutnya nih saya lewati ya. Yang ketiga kita bahas yaitu tentang persaudaraan. Nah, persaudaraan itu adalah kumpulan individu manusia yang bersatu atau menjadi satu. Persaudaraan dalam Islam secara umum disebut ukhuwah, yaitu persaudaraan. Secara umum itu disebut ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan dalam Islam. Saudara sesama manusia dan saudara seagama. Contoh perilaku persaudaraan. Nah, ini wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kewajiban seorang tetangga terhadap tetangganya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jika tetanggamu itu sakit, kau jenguk. Jika meninggal dunia, kau antar jenazahnya. Jika meminjam uang, kamu pinjami. Jika ada kekurangan, aib, kamu tutupi. Bila mendapat kebaikan, kamu beri selamat. Bila ditimpa musibah, kamu hibur. Jangan meninggal, jangan meninggikan
bangunanmu di atas bangunannya sehingga menghalangi datangnya angin kepada. Dan jangan diganggu dengan bau masakanmu kecuali kamu menghadiahinya sebagai sebagian dari masakanmu. Nah, ini larangan mengolok-olok sesama saudara atau sebagai saudara. Nah, adalah hai orang-orang yang beriman, maka kalian semua ya, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi ditertawakan. Itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan itu merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu justru lebih baik. Nah, ini ya macam-macam ukhuwah atau persaudaraan. Ukhuwah basyariah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah islamiyah ya. Persaudaraan sesama manusia, persaudaraan sesama warga satu negara, persaudaraan sesama muslim. Nah, ini hikmah ukhuwah. Yang pertama yaitu terciptanya persaudaraan atau persatuan dan kesatuan sehingga suasana kebersamaan tercermin tentram, damai, penuh kekeluargaan karena adanya saling membantu dan saling menghormati. Kemudian memperkuat akidah dan keyakinan kepada Allah, menumbuhkan ukhuwah Islamiyah yang kuat. Yang terakhir, menjalin rasa kesetiakawanan sosial. Sedangkan hikmah mempelajari makna meniti hidup dengan kemuliaan, ya, diantaranya dapat menerapkan perilaku yang mulia, dapat memahami makna dari meniti hidup dengan kemuliaan, dapat menjadikan teladan, dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, dapat mencerminkan seorang muslim yang baik. Ya, itu ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.